nonton. Sama dari lu setiap Gua ada. Lalu dari sini aja. Sering banget lu kan datang. Iya kan? Oke. Kita, Mas. Ya. Oke, hai semua. Bisa diceritakan nih hari ini ada apa nih? Hari ini launching produk dari Icitan Indonesia. Produknya adalah cold brew coffee dan bisa dibilang ini adalah first Indonesian cold brew coffee yang ready to drink yang bisa ditemukan di pasar swalayan dan juga minimarket terdekat. Rio, pertimbangan Rio memilih ini seperti apa? Karena kan bisa dibilang Rio aktivitas beririsan dengan berhubungan dengan kopi ya. Apa pertimbangan Rio? Iya, saya melihat bahwa ada banyak kesamaan dan kecocokan dari saya dan branding. Itu salah satunya Icitan sebagai brand dengan nama Jepang dan kita juga kayak filosofi kopi dari Tokyo gitu, dan ini kayak hubnya orang Jepang. Terus yang kedua, buat saya bekerja sama dengan produk pertama tuh tantangannya tersendiri gitu. Saya punya tanggung jawab baru dan ya bukan hanya sebagai spokesperson aja, maksudnya bukan hanya sebagai muka yang ditempel terus ngukanin, tapi ada strategi dan juga ada banyak hal-hal yang kita jalanin bareng gitu untuk produk ini bisa tersebar lebih luas lagi gitu, teman-teman bisa lebih mengenal lagi dan pastinya meminum produk ini. Untuk varian sendiri, Rio terjun langsung proses rasa dan segala macam? Enggak, tapi saya minta coba ketika saya sebelum bekerja sama gitu, dan menurut saya dengan harga yang dijual dan kualitas yang kita dapetin tuh udah sangat oke banget sih gitu. Mas, ada tips ini nggak sih buat pencinta kopi di luar sana, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah membuat kopi yang enak, karena orang datang udah beli kopi, jadi harus bikin kopi yang enak. Nah itu dia. Dan juga nggak melupakan teman-teman atau bagian dari hulunya kopi, yang mana adalah di dunia pertanian, bahwa kalau petani dan juga perkebunan itu adalah apa ya, titik awal utama kopi itu diciptakan, maksudnya dilahirkan. Jadi jangan dilupakan juga hulunya. Jadi teman-teman yang di hilir sebisa mungkin apa ya, ada support yang dilakukan untuk teman-teman di hulu juga, entah itu membina, entah itu berkunjung, pokoknya adalah yang dilakukan. Karena pastinya semakin banyak support untuk teman-teman yang di hulu, mereka semakin semangat untuk bikin atau apa namanya menumbuhkan kopinya juga lebih bagus lagi kualitasnya. Jadi lebih ke petani ya? Iya. Bang. Iya, punya. Kalau ngelihat sih pandemi masih banyak aja ya kedai kopi yang tetap buka gitu, dan kayak dari tahun 2015 saya udah bilang bahwa ini memang cukup panjang perjalanan kopi itu, karena kita juga produsen kopi, jadi Indonesia punya potensi yang luar biasa dan terbukti kan. Ya semoga aja lah, maksudnya ini bukan cuma 10 tahun tapi bisa jadi 20-30 tahun sampai anak cucu kita gitu. Itu yang tadi sebenarnya dari 2015 Bang, punya Loh, ini kan filosofi kopi sih. Sebenarnya itu bukan enggak yang perkebunan untuk kopi itu tadi. kalau itu gimana? startnya dari 2017 sebenarnya. Cerita Itu gimana lebih sih, ke waktu itu sempat bikin dokumenter di Gayo. Nah terus saya ngerasa bahwa Gayo itu ekosistem dan juga infrastruktur untuk kopi, entah itu ekspor dan juga apa namanya menumbuhkan kopinya tuh luar biasa gitu. Kayak mereka tuh dari kecil memang udah lahir di kebun kopi ibaratnya orang Gayo itu. Dan ya saya nggak mau bilang saya ngebina juga sih, tapi lebih kepada saya punya hubungan yang cukup dekat dengan masyarakat dan petani di sana gitu. Sebelum pandemi itu saya hampir sebulan sekali pasti mondar-mandir ke sana, dan apa ya seenggaknya kadang-kadang bikin kelas, kadang-kadang hanya main ke sana, ke rumah dan tidur di rumah warga sana gitu. Jadi buat saya pun juga sekalian saya butuh waktu untuk ketenangan, di kadang-kadang hektik kan di kota besar, terus di acting juga butuh ketenangan. Kalau misalkan lagi mau pindah run gitu, biasanya saya pergi ke Gayo gitu. Itu Rumah kedua lagi. Biasanya berapa lama? Kadang-kadang bisa seminggu, 2 minggu, tergantung. Iya, tergantung Atika nelfon, Pak pulang. Tapi serius coba diajak nggak sih dengan Nah waktu itu belum sempet, tadinya mau, kemudian pandemi gitu. Karena di sana kan penerbangannya juga cuma dari Kuala Namu 1 kali sehari kan, dan pagi doang gitu. Jadi benar-benar harus ngejarnya first flight dari sini sampai Kuala Namu, transit baru. Kalau nggak sekitar
9 jam atau 7 jam dari Lok Sumawe ya, sekitar segitu. Kalau boleh tahu itu Jalan darat. berapa hektar dan itu emang dari Arabica atau terus dari support dari Mbak Atika gimana sih pas Kalau di kamu Gayo beli memang tanahnya? kebanyakan Arabica karena dia secara tinggi MDPL-nya itu memang sekitar 1.200 ke atas. Jadi memang kebanyakan di sana grow-nya Arabica. Dan curah hujannya tinggi banget di sana. Jadi bagus. Setahun itu mereka bisa panen 4-5 kali. Itu saat mau beli tanah terus Saya nggak beli tanah. perkebunan itu bilang ke Mbak Atika gimana? Kita mau Saya apa ya? Membantu petani di sana aja sih. Gitu. Saya nggak mau bilang bahwa saya punya tanah di sana. Kan. Sekarang buat saya tanah mereka buat saya. Kelasnya tadi seperti apa? Hah? Kelasnya untuk kelasnya apa? Kelasnya apa? Tadi kan Oh iya, kadang-kadang bikin pelatihan kayak di mereka suka, jadi mereka ada satu koperasi wanita yang mereka empowering petani-petani wanita di sana untuk memproses kopi tersebut dari pasca panen sampai akhirnya panen. Nah, kelasnya yang ya kasih tahu bahwa kadang-kadang kan mereka juga punya keterbatasan informasi sama yang ada di ibu kota kan, kayak update yang di ibu kota yang dibutuhkan sama coffee shop sekarang seperti apa gitu. Nah, saya lebih menceritakan sekarang perkembangannya udah di sini. Jadi mungkin kalau misalkan kalian juga bisa gini gitu. Karena mereka tuh udah terbiasa dengan ekspor. Sementara harga ekspor itu kan cukup rendah kalau dibandingin jual ke lokal. Sebenarnya harga potensi lokal tuh luar biasa kalau misalkan mereka bisa jual ke market lokal, sebenarnya lebih menguntungkan, tapi kualitasnya juga pastinya harus dinaikkan. Jadi selama ini lebih ke kan dari 2017 sampai 2022 lebih banyak ekspor atau ke lokal dulu Mas sama ini? Kalau di sana memang ekspornya selalu berjalan sampai detik ini juga masih terus berjalan. Tapi kalau bisa membuka peluang untuk jual ke market lokal, kenapa enggak? Mas, untuk kecintaan kopi sendiri dari kapan sih? Dan akhirnya kan punya filosofi juga sekarang. Kenapa? Kecintaan dari suka kopi itu dari Sebenarnya gara-gara film ini sih, gara-gara film filosofi kopi yang akhirnya bikin saya kayak, wah gila, saya 20, itu saya umur berapa? 28 tahun. Selama 28 tahun saya nggak tahu kalau ada yang namanya proses membuat kopi, dan kita ini kan negara penghasil kopi, kenapa kok gue baru sadar bahwa dari dulu gue cuma minum kopi saset gitu deh. Ternyata kopi lebih daripada itu, dan kita punya potensi itu, ya udah coba kita eksplor sama-sama. Mbak Atika juga suka jadi kopi atau gimana? Suka, dia juga minum kopi tiap hari. Tapi bikinan sendiri. Kita masing-masing bikin sendiri kalau kopi. Kadang-kadang suka punya preferensi masing-masing. bikin kopi enak ala Karyo gimana? Bikin kopi enak ala Karyo gimana sih? Sebenarnya enak atau enggaknya kan balik lagi ke kita, subjektif banget gitu. Jadi ya belum tentu saya bilang enak kalau kamu bilang enak. Jadi ya kalau saya bikin kopi tergantung mood sih. Maksudnya saya di rumah punya alat banyak gitu, ada yang hampir ada alat di sini, saya juga ada di rumah. Jadi kadang-kadang kalau lagi mau bikin alat ini. Tapi favoritnya apa sih? Kopi apa sih? Saya Ichitan Cold Brew Coffee. Sama kopi tibus ya, filosofi kopi. Mas, kalau lagi ngetrend kopi sekarang apa Mas di Indonesia? Filosofi kopi lah. Nanya lagi. Dari pengalaman tadi lo pengalaman bersentuhan langsung dengan petani kopi, Ya. sebenarnya ada sharing atau masukan apa sih yang mungkin jadi bekal buat lo untuk filosofi kopi sendiri, mungkin apa gitu? Banyak banget ya. Salah satunya kalau kalian kesini hari biasa tuh kita punya gas beans namanya. Nah, gas beans itu tiap sebulan sekali itu dia berganti, dan itu dari micro farmer seluruh Indonesia. Kadang-kadang kita rolling dan ada infografik gimana kopi ini ditumbuhkan, siapa nama petaninya, ketinggian berapa, lokasinya di mana. Itu biasanya ada di depan bar filosofi kopi, kalian bisa lihat. Cuma mungkin sekarang lagi ada acara, jadi lagi di take. Bang, geser ke update dikit dong. Kemarin kan habis dari Lombok ya, dari Iya. Mandalika. Itu sempat lihat-lihat kopi di sana juga nggak sih? Lihat apa? Lihat-lihat kopi di sana? Oh enggak, karena waktunya nggak begitu banyak, dan gue kan di sana bareng sama salah satu brand gitu ya. Jadi sebenarnya pengen, cuman waktunya pack banget. Gue harus ketemu tim Ducati, harus ketemu ini gitu. Waduh, dan macet banget kan, karena rame banget di sana. Jadi nggak punya waktu. Sebenarnya pengen sih. Kalau gitu sharing dong Bang, soal di Mandalika kemarin apa aja? ya apa aja yang di Mandalika gimana? Seru ya, maksudnya ngelihat race-nya, meskipun pas kualifikasi banyak yang
crash kan, tapi ketika race-nya kan cuma satu yang crash. Terus ya sedih juga ngeliat dari tim sebelah si Marquez ya, sebelah kayak punya Ducati ya. Dari Pembalap ya? Hah? Kayak pembalap? Iya, dari ya Marquez cedera dan agak sedikit, lo ngeliatnya agak sedikit aneh gak sih kayak 5 kali jatuh gitu kan. Terus tapi pas race-nya justru malah yang motor yang kita ngepelan gitu malah juara kan, ya nggak sih? Bener ya? Iyalah. Udah hitam ya enggak? Udah hitam. Tapi lo ketika di Bugatti itu bisa bercengkrama dengan Iya, gue masuk. Peko gitu. Iya, Pedok, gue di masuk pedok. bukan hanya ke pedok ya, tapi ke garasinya. Jadi bener-bener cuma nggak boleh foto dan Nggak video. boleh ngobrol sama Peko gitu. Nah, pas di garasinya nggak boleh, tapi pas di tempat mereka makan siang boleh. Jadi ya beruntung sih, maksudnya gue bisa dapat akses itu ya, kayak wah gila nih, mungkin juga semua orang kan maksudnya bisa gitu, kayak wah gila kalau bayar pun juga belum tentu bisa, lo punya duit juga kayak bisa ngobrol. Terus yang buat gue sih masuk ke garasinya sih, kayak gue dijelasin nih motornya gimana lo bikinnya, cara ngisi bensinnya, terus gimana mereka koneksi ke si computerized yang ada di situ. Terus di situ ada si Miller, cuma kata mekaniknya dia bilang lo nggak boleh ngobrol sama dia ya, kecuali dia yang manggil lo. Kenapa? Karena dia lagi fokus kan, udah mau persiapan race loh. Gitu. Wah, kalau bisa sih pengen banget, cuma udah umur segini. Gue ngeliat motornya, wah gue penasaran pengen nyoba nih. Jadi keinginan punya motor gede kayak modelan motor race gitu nggak Ya sih? pengen sih, beliin lo. Lo kemarin ngeliat eksekusi MotoGP di Mandalika gimana bang? Diskusinya, Iya. bangga sih. Maksudnya ngeliat bahwa, dan sirkuitnya keren banget gitu. Meskipun infrastruktur di sebelahnya belum pada jadi semua, tapi nanti kalau udah jadi keren banget loh, sumpah. Ini game changing buat masyarakat Lombok juga lah. Semoga pariwisatanya juga membantu lebih maju lagi. Tapi kendalanya kemarin katanya macet sama jarak penonton harus jalan Tapi jauh, jauh banget ya. Pastilah mau nonton di Spanyol di mana juga pasti macet kan. Maksudnya ketika ada event sebesar itu. Kalau soal hujan gimana bang? Ada komentar nggak? Kalau hujan gimana? Ya itu kan juga bagi apa ya, buat kita orang Indonesia kultur itu mungkin ada, tapi buat orang luar mungkin itu sesuatu hal yang kayak klinik dan kayak gitu kan. Cuman ya kalau gue sih apresiasi aja, maksudnya kenapa enggak. Atau juga gak lama setelah itu tadi kan race mau ditunda, terus jadinya enggak kan, akhirnya berhenti meskipun nggak hilang banget hujannya, tapi setidaknya reda. Gitu sih. Kalian gak ada yang berangkat? Nggak ada. Ya, Kerja bos. Trans 7 ada tuh berangkat tuh. Juga ada bang. Bekas Trans TV. Oh, Trans TV. Trans 7 dong. Kemarin dong aku yang di podcastnya gimana soal Febri sama banyak artis juga kan yang ikut dipanggil berapa tanggapannya Pak? Apa ya? Ya, saya tuh gak begitu update tuh kayak gitu-gitu. Buat saya kayak bukan berita yang saya makan gitu, kecuali kalau berita kayak sport gitu. Jadi saya pikir masuk. Kalau mau ke depan Ya kemarin baru syuting selesai, tapi belum boleh gitu. Bang Rio, sekarang anak udah bisa apa aja nih, perkembangan dikit anak si Udah cantik. bisa melarang. Tadi dia mau ikut ke sini, dia bilang, "Bapak nggak boleh. Bapak kan udah lama kemarin pergi. Harus sama Salma." Salma mau ikut. Ya, tapi kan rame nah, nanti kamu kasihan bosan nggak apa-apa. Jadi udah bisa ini deh, udah bisa menentang bapaknya. Bakat seni dari ibu dan bapaknya sudah lihat belum? Acting ataupun gimana? Kelihatannya ya memang dia punya ketertarikan di seni, kayak dia minta dibikinin YouTube channel sendiri, bukan kita yang mau, dia yang minta. Ya kenapa enggak, kan maksudnya kalau emang dia yang mau, ya kita sebisa mungkin kita support. Dan pas hari pertama syuting saya ngeliat dia, wah ini anak nggak di direct nggak apa, tapi udah kayak udah punya apa ya, punya kemampuan itu dan public speakingnya meskipun ngomongnya masih susunannya berantakan, tapi dia udah pede dan bisa eksplor sendiri gitu. Saya nggak pengen, maksudnya ketika itu dengan hubungan kehidupan dia, saya nggak pengen ngatur kan, saya hanya melihat aja, maksudnya ngarahin aja gitu biar dia lebih eksplor dan dia belajar. Tapi parentingnya seperti apa sih dengan Kak Atika Siola? Parenting buat si kecil nih. Ya sebisa mungkin kita berdua saling support gitu, karena dua-duanya kan kita juga sama-sama sibuk ya, tapi kadang-kadang tuh ya kita
ada meeting keluarga gitu, saya berdua sama Atika ngobrolin ya untuk dia program sekolahnya seperti apa. Udah sekolah sekarang, cuman umur 4 tapi tahun ini 5. Iya. Kalau di sekolahnya tuh istilahnya apa ya? Bukan, pre-kindi. Pre-elementary. Ya, pre-kindi, bukan elementary kan SD kan. Ini pre-kindi gitu. Tapi dia enjoy. Dia enjoy, cuman karena pandemi mungkin dia juga udah bosan. Kayak kemarin saya udah ajak ke playground. Wah, nggak mau pulang. Saya nggak mau pulang. Tapi kalau Salma terjun ke dunia entertain sama acting juga gimana? Ya kalau saya sih apapun itu, maksudnya saya tugas saya sebagai orang tua adalah saya mengenalkan dia, kemudian dia yang milih sendiri, bukan saya yang milih. Kan hidupnya dia. Diajak ke lokasi syuting gitu. Sering banget. Makanya juga saya ada satu mobil high-end yang saya bikin kayak rumah gitu, supaya dia juga bisa, kalau dia ikut, ya dia ikut gitu. Di situ dia bisa main. Kan dia sering bikin channel YouTube. Itu emang dia suka melihat dari mana? Iya, dia sering, kan kita kasih waktu kalau mau nonton hari Minggu doang. Terus habis itu boleh asal udah selesai sekolah tapi cuma beberapa jam. Kayak kita kasih batas waktu supaya dia pun juga ya kan nggak bagus buat matanya. Kayak sekarang ini dia udah pakai kacamata. Belum tahu berapa gitu, tapi dokter bilang ada kacamata baca buat anak kecil, semoga kalau yang dipakai terus bisa mengurangi. Ya kemudian tiba-tiba aja gitu dia ngomong ke Atika sama saya kayak, Pak, Bu, sama pengen punya YouTube channel sendiri dong. Ya udah, terus saya sama Atika nyari siapa yang jadi timnya ya. Kita coba cari orang net TV, coba cari orang trans gitu. Akhirnya dapet juga. Nama channelnya udah ada. Ada ya YouTube Salma Jihan, nama channelnya Salma Jihan. Berapa lama? Hah? Udah berapa lama? Saya lupa ya. Maksudnya nggak. Saya tujuannya juga bukan untuk nyari apa namanya uang gitu, tapi lebih kepada supaya Salma pun juga belajar. Tapi kita kasih tahu bahwa ini Sal yang nonton segini. Kalau emang siapa tahu kan dia punya tujuan yang berbeda gitu. Kalau saya hanya menyediakan aja untuk dia dan ya kita lihat lah, maksudnya tersama aja nih. Kan sekarang Mas banyak Rio artis jadi ingin nambah momongan nggak sih? Pengen banget, cuma belum jadi bos. Program lah. Tapi nggak terus ya. Mau juga. Pengen sih udah 4 tahun lebih. Pengen. Dari dulu tuh gue pengen punya anak banyak sebenarnya. Makanya pengen doain ya. Salma udah minta nggak sih? Sama sih, ya dulu banget pernah gitu, tapi sekarang enggak. Cuman sayangnya aja kayak kemarin juga ngobrol sama Tika, ntar kalau kita udah nggak ada sama sendirian kan sia. Kan sekarang keluarga artis ya banyak YouTube. Mas Rio sendiri sama Mbak Tika emang nggak ikut-ikutan apa gimana, apa khusus buat anak aja gitu? Ya kalau nggak ikut-ikutan sih emang buat apa ikut-ikutan gitu. Tapi kalau saya ngelihat kayak kita belum ada sesuatu hal yang perlu atau bisa kita berikan buat masyarakat, kenapa harus kita paksain? Kecuali misalkan ada. Kalau Salma kan memang dan kita jagain kan kayak sebisa mungkin entertainment gitu. Jadi ada sesuatu hal yang edukasi untuk anak. Tapi kalau memang yang lain mau memilih untuk hanya bikin aja, ya itu pilihan ya. Tapi kalau kita memilih. Rio tadi pengen punya banyak anak, targetnya berapa sih emang? Ya nggak tau lah, pokoknya dikasihnya aja. Tapi sebenarnya pengennya banyak, doain aja. Kan Mau doain? Mau, dia juga mau, makanya doain dong. Amin. Hah? Hari film kapan? Sekarang 30. Jadi aku mau ini 30-an?